Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Ini merupakan salah satu jurnal tentang advokasi pelayanan kesehatan bagi buruh perempuan. Yang ditulis oleh Nurkayati. Ini merupakan dosen UIN Syarifudin Jakarta Indonesia. Jurnal ini diterbitkan di Bidang Harkat Media Komunikasi Gender volume 14 nomor 1 tahun 2018 halaman 30 sampai 38. Advokasi pelayanan kesehatan. Jadi kita belajar tentang advokasi kebijakan. Nah, di sini saya ambil contoh tentang advokasi pelayanan kesehatan bagi seluruh perempuan. Nah, di latar belakang dia menuliskan bahwa kata advokasi pada era rezim Orde Baru pernah menjadi kata yang menakutkan dan patut diwaspadai. Advokasi selalu diartikan sebagai usaha-usaha maupun kalangan anti kemapanan untuk merongrong pemerintah yang sah. Menurut Topati Masang, pemahaman bahwa advokasi merupakan kerjaan para pengacara pada umumnya hanya berkaitan dengan praktik pembelaan oleh praktisi hukum di Mahkamah Peradilan, melainkan pengertian advokasi yang amat sempit sebagai kegiatan beracara di peradilan atau litigasi. Advokasi dianggap sebagai urusan dan monopoli yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum. Ini biasa dijadikan sebagai urusan dan monopoli berkaitan dengan ilmu yang penting. Hal ini bisa dikarenakan dari asal kata advokasi. Nah, advokasi sendiri dalam bahasa Belanda yaitu advocaat, advocatuur yang berarti pengacara hukum, pembela atau penguam. Nah, padahal jika kita mengadopsi kata advokasi pada bahasa Inggris, maka to advocate tidak hanya berarti membela, to defend, tetapi bisa memajukan atau mengemukakan, to promote juga berarti berusaha menciptakan, to create yang baru. Dengan kata lain juga berarti melakukan perubahan, to change. Nah, ini kalau misalnya ada di zaman rejim Orde Baru dulu, advokasi ini dianggap orang itu sebagai makar untuk menghancurkan atau melawan pemerintahan yang sah. Nah, menurut Topati Masang itu sangat sempit diartikan dia karena seorang advokasi atau advokat itu melakukan praktik pembelaan di hukum Mahkamah Peradilan. Nah, advokasi dianggap sebagai urusan dan monopoli yang berkaitan dengan ilmu praktik hukum. Nah, kalau untuk bahasa Belanda sendiri itu advokasi berasal dari kata advocate, advocatuur yang berarti pengacara hukum membela. Nah, padahal advokasi itu tidak hanya itu. Kalau kita mengacu atau diartikan ke dalam bahasa Inggris, yaitu advocate tidak hanya untuk membela, tetapi menunjukkan, mengemukakan. Jadi kalau misalnya seseorang yang tidak berani atau tidak mampu untuk menjelaskan apa yang jadi sebenarnya misalnya di dalam satu kasus, maka advokat itu bisa melakukan itu yang disebut dengan promote atau mengemukakan, dia yang menjelaskan. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa advokat itu berusaha menciptakan atau tuket yang baru, jadi dia melakukan sesuatu itu untuk menjadi hal yang baru. Nah, dengan kata lain juga untuk melakukan perubahan. Jadi misalnya ada sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak tepat atau kurang cocok dengan keadaan sekarang, mungkin pada dasarnya dulu hal itu telah cocok atau sesuai dengan kondisi, tetapi dengan adanya perubahan-perubahan kondisi, sehingga perubahan-perubahan itu harus dilakukan. Nah, itu disebut dengan Nah, menurut Epstein, Savage, 83 dalam Engel, advokasi the process working with and or on the help of client to obtain service or research for client to would not otherwise be provided, to modify exemplary procedure or practice the adversely impact client or promote new legislation or policies that will result in the provision of new resource of justice.
sakit tak? Sakit dikit dari Sini. Siapa nama mamamu? Yanti. Yanti. Yang penting tahu yang nama orang. Adalah proses bekerja dengan dan atau atas nama klien untuk mendapatkan pelayanan atau sistem klien tidak disediakan oleh pihak lain untuk mengoordinasi kebijakan prosedur atau praktik untuk melakukan peraturan kebijakan baru yang akan menghasilkan keuntungan terhadap sumber pelayanan yang dibutuhkan. Nah, itu yang pengertian dari advokasi yang disebut oleh Sten Savage ditulis dalam Ezel. Nah, sedangkan menurut Ezel, advocacy consists of those who perceive effort to change the specific setting or proposed of practice on behalf of or with a specific client or group of clients. Advokasi terdiri dari usaha yang ditujukan untuk mengubah hal-hal spesifik atau mengusulkan kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang dilakukan atas nama atau dengan klien atau kelompok klien tertentu. Nah, jadi ini advokat itu bertujuan untuk mengatasnamakan, jadi ya itu tadi mempromosikan tadi kan, kalau misalnya ada seseorang yang tidak mampu atau tidak bisa menjelaskan itu, maka dia yang akan mencoba untuk membantu menjelaskan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam pengertian di atas beberapa kata kunci dari advokasi. Yang pertama adalah change, artinya hasil akhir advokasi dalam perubahan kebijakan atau praktik terhadap suatu masalah yang menjadi sasaran. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai sehingga hal itu harus diubah, nah itu kita bisa lakukan dengan advokasi. Yang kedua ada proposif, mengandung pengertian bahwa advokasi sebagai perencanaan dan perubahan hasil yang diusahakan terdiri dari studi, perencanaan, aksi, dan evaluasi. Nah, proposif ini berarti dengan tujuan, mengandung pengertian bahwa perencanaan perubahan. Nah, jadi dia melakukan perencanaan dan perubahan hasil dari studi perencanaan dan aksi serta evaluasi yang didapatkan. Di lain pihak, advokasi juga bersifat struktur di mana intervensi dilakukan secara sistematik terhadap masalah dan kekuatan rencana intervensi itu sendiri. Rencana implementasi dari intervensi, evaluasi hasil, dan bagaimana melakukan hasil diharapkan oleh klien. Nah, yang ketiga itu target of change, yaitu mengidentifikasi dua target perubahan, yakni kebijakan dan praktik, policies dan activity. Catatan pentingnya bahwa target dari intervensi bukan hanya klien itu sendiri, tapi juga menyangkut agen perubahan tersebut beroperasi. Jadi kalau misalnya yang ketiga ini ada target of change, bukan cuma menyangkut agen perubahan tersebut beroperasi, tetapi juga bagaimana intervensi itu dapat dilakukan. Nah, yang keempat ada with and on behalf of. Ungkapan ini mengandung arti bahwa definisi advokat tidak menunjukkan indikasi tertentu, tidak mempunyai batas waktu, tetapi pada hasil perubahan dilahirkan atas nama klien. Menurut Schrader dan Lester, segala banyak kekurangan menurutnya minimal ada 6 kriteria dalam menjalankan advokasi, yaitu kejelasan, bagaimana kejelasan dari satu masalah tersebut, terukur, dapat diukur, maksudnya measurable, memfokuskan diri pada aktivitas, bukan peran atau hasil dari advokasi, fokus on activity, not rule, outcomes of advocacy, dan lengkap, komprehensif. Sehingga sekiranya membuat definisi baru tentang advokasi pekerjaan sosial sebagai berikut: social work advocacy is the exclusive and mutual representation of client out of house in a forum, attempting to systematically influence discussion, making in an unjust or unresponsive system. Advokasi bekerja
pekerjaan sosial sebagai perwakilan eksklusif untuk seorang atau beberapa klien atau untuk sebuah perkara dalam sebuah forum supaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem yang tidak adil. Nah, dari jurnal ini dia menuliskan latar belakang yang terlalu panjang sehingga kita sulit memahami apa yang akan dia analisis. Nah, kalau misalnya kita melakukan penulisan pendahuluan seperti ini, maka kita akan kehilangan benang merah hal-hal penting apa yang akan kita kaji. Karena dia terlalu detail. Detail artinya itu dia memperjelaskan semua hal tentang advokasi. Padahal target dia ini akan advokasi pada klien sebagai buruh perempuan. Nah, yang ini harus banyak dibahas gitu kan. Advokasi yang sedikit, mungkin pelayan kesehatan apa masalahnya terhadap buruh tersebut. Tetapi setelah kita baca beberapa paragraf, itu tidak timbul dari masalah pelayanan kesehatan itu, khususnya bagi buruh perempuan. Dia hanya menjelaskan secara detail tentang pengertian-pengertian advokasi tersebut. Kerja sosial harus sering memberikan pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok lain atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama, khususnya advokasi kelompok itu tindakan pendidikan tambahkan. Hal ini biasanya membutuhkan upaya mempunyai ketanggungan baik gaji tetapi advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Menurut Sharma, proses advokasi dibagi menjadi 5 tahapan. Nah, jadi advokasi dalam prosesnya itu menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, politik yang selalu berubah-ubah. Nah, untuk itu dia si Sharma itu membagi advokasi itu menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Nah, jadi setelah sesuatu itu, pada saat kita akan memecahkan suatu masalah, kita selalu menggunakan atau melakukan identifikasi masalah tersebut. Nah, tahap ini juga mengacu pada penetapan agenda terhadap problem tidak terbatas jumlahnya dan yang perlu diperhatikan. Tetapi tidak semua masalah masuk ke dalam agenda, tetapi tidak semua harus mendapatkan tempat di dalam agenda tersebut. Kerja sosial menentukan problem mana yang harus dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga menjadi sasaran bahwa problem tersebut memerlukan tindakan. Nah, intinya di tahap pertama ini kita hanya melakukan identifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap kedua yaitu merumuskan solusi. Nah, jadi kan ada masalah. Nah, apa yang akan kita solusikan? Jadi apa kira-kira yang menjadi solusi? Nah, itu di tahap kedua. Nah, di ini dijelaskan bahwa kira-kira dan pelaku fungsi lain menyelesaikan solusi mengenai problem tersebut dan memilih sesuatu yang digagas secara politik, ekonomi, dan sosial. Nah, setelah kita mendapatkan atau mendapatkan suatu masalah atau inti dari masalah tersebut dengan cara mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita melakukan perumusan solusi. Nah, dalam perumusan solusi kita harus mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya secara politik, ekonomi, dan sosial. Nah, tahap ketiga membangun kemauan politik, political will untuk bertindak menangani problemnya yang mendapatkan solusinya sebagai tindakan advokasi. Nah, jadi di sini ada yang namanya membangun kemauan politik untuk bertindak menangani problem. Jadi ini bisa dibilang strategi politik itu kan salah satu strategi guys. Bagaimana cara kita mendapatkan solusi dari problem atau masalah yang dihadapi sekarang. Nah, tindakan di dalam tahap ini meliputi koalisi menemui para pengambil keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan yang efektif. Nah, selanjutnya ada tahap keempat, melaksanakan kebijakan. Nah, setelah dilakukan identifikasi, kita mendapatkan satu masalah, selanjutnya kita merumuskan solusi. Nah, setelah kita merumuskan solusi, kita melakukan atau apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan solusi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan atau strategi kita bagaimana untuk melakukan solusi tersebut, selanjutnya kita melaksanakan kebijakan
apa yang telah kita rencanakan di political will atau apa yang akan strategi apa yang akan dilaksanakan, kita melakukan di tahap tempat kita melaksanakan apa yang telah kita susun tadi. Nah, selanjutnya yang kelima itu melakukan evaluasi. Nah, bagaimana advokasi itu berjalan? Apakah efektif? Yang pastinya kita itu telah melakukan satu tujuan menuju strategi. Nah, apakah tujuan kita tercapai dengan strategi-strategi atau masalah-masalah tadi telah terpecahkan dengan solusi yang telah kita buat atau yang telah kita rencanakan tadi. Nah, jika dia tercapai, ya mungkin kita lihat strateginya seperti apa, apakah strategi yang kita gunakan saat ini untuk penyelesaian masalah yang kita lakukan atau advokasi kebijakan yang kita buat sekarang ini bisa diterapkan dengan tempat lain atau belum berhasil. Nah, jika belum berhasil, kita lihat lagi artinya strategi ini atau political will ini tidak cocok dengan masalah atau problem yang ada sekarang. Nah, tahapan-tahapan tersebut sebaiknya dianggap lentur, tidak kaku. Nah, di sini. Jadi tahapan-tahapan itu ya sesuai dengan kondisinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang sebenarnya maksudnya itu kita mengadop dari tempat lain masalah apa namanya pemecahan solusi tadi atau pemecahan masalah tadi ya berupa solusi tadi. Nah, kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang orang lakukan itu di tempat kita karena kita mungkin mempunyai kondisi atau keadaan yang berbeda dengan orang tersebut. Nah, makanya ini harus lentur dan tidak kaku karena tahapan itu mungkin saja terjadi bersamaan dan berurutan kecuali proses sendiri yang mungkin berhenti atau terbalik. Nah, jaminan sosial merupakan perlindungan dasar. Nah, ini kan tadi tentang ini ya tentang apa namanya jaminan kesehatan pada buruh wanita. Nah, ini dia jelaskan lagi tentang undang-undang gitu kan macam sebenarnya nggak perlu dijelaskan, dia bilang aja apa, nah itu dia titip di undang-undang. Nah, penelitian Universitas Indonesia, nah ini dia menuliskan apa namanya penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga. Nah, metode penelitian menggunakan penelitian diskusi yang tujuan agar dapat menggambarkan berbagai fenomena reaksi sebenarnya menjadi objek penelitian agar lebih mendalam dan memperoleh data yang diinginkan dengan melihat dan mempelajari aplikasi pelajaran bagi pengetahuan. Jadi dia cuma menggambarkan secara deskriptif apa fenomena atau realitas yang terjadi pada pelayanan kesehatan bagi buruh perempuan. Nah, kita lihat, jadi tujuannya ke situ, jadi kan dia jawab nggak itu ya, kan PT kadang-kadang juga dalam bidang pemintalan tenang, atau pemintalan moderasi seperti sedangkan untuk diskusi bersama kelompok proyek kemanusiaan. Nah, PT sekarang punya tenaga. Nah, ketika selagi-lagi dia tidak menuliskan hal yang tidak terlalu penting, padahal kan apa hubungannya dengan hal-hal ini? Intinya itu berapa jumlah wanita atau bagaimana beban kerja yang dialami atau dilakukan oleh perempuan kerja di sana. Nah, jaminan kepada semua pekerjaan yang sudah terdaftar karena bersifat di mana dalam perlindungan hanya dapat satu tenaga kesehatan perawat yang terbaik. Dan kita dokter datang 2 kali dalam seminggu, yang itu adalah pertolongan pertama. Nah, karena sendiri kondisi banyak sekali daripada buruk kurang maksimal, terutama banyak dapat perusahaan belum dilaksanakan. Nah, menyeluruh tentang suami dan masih baru anak menjadi tanggung perusahaan dalam hal kesehatan. Kedua perusahaan tidak menanggung biaya melahirkan bagi pekerja perempuan dengan alasan bahwa mereka bukan masih dalam kategori sakit, tetapi merupakan kodrat. Ketiga berkaitan dengan kesehatan perempuan dengan melaksanakan cuti sakit bulanan bagi perempuan 2 hari pertama menurut peraturan. Keempat, ada indikasi bahwa ada pekerja menyalahgunakan alasan sakit dan meminta rujukan untuk sakit adalah anggota keluarga. Nah, dalam pemecahan di sini dia melakukan beberapa tahapan, tadi ada 5 tahapan yang menurut Sarma tadi ya. Pertama dia melakukan identifikasi. Nah, harusnya hal ini bukannya di simpulan, tapi ada di
pembahasan. Hasil investigasi tersebut ke polisi yang dihasilkan terdapat diskriminasi dalam pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, di mana para laki-laki ini berada dalam posisi supervisor, sedangkan perempuan selamanya akan ada di arena reproduksi. Kemudian posisi perempuan selalu dikategorikan single, walaupun sudah menikah dan ada buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini jelas dengan konvensi ILO nomor 100 tahun 91 tentang perempuan juga laki-laki dan perempuan dengan di dalam jabatan tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, di sini dia menuliskan bahwa apa yang dia dapatkan pada saat melakukan investigasi masalah. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah itu perempuan itu selalu dikategorikan single walaupun dia sudah menikah. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan tanggungan. Nah, padahal ada orang yang ada seseorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu masalah yang sebenarnya. Tidak perlu dia membicarakan tentang gender segala macam, tetapi intinya itu ya seperti ini. Perempuan itu dikategorikan single, nah itu yang menjadi masalah. Nah, yang selanjutnya kesempatan bekerja antara sesama buruh sangat kecil dan tidak ada waktu saya pasti. Nah, itu tidak terlalu penting, tenaga buruh ini tidak terlalu penting. Dalam pelayanan kesehatan bisa melaksanakan suatu kebutuhan satu, yaitu jadi intinya itu kalau menurut saya masalah yang terpenting itu yang ini dikategorikan menjadi single. Nah, target tahap kedua merumuskan masalah, perlu perdebatan yang cukup alot dalam melakukan masalah yang paling prioritas, konsentrasi dan penanganan tubuh, kerja dengan negatif dalam kerja sosial, merasa semua masalah itu penting, tetapi dalam melakukan masalah mamanya prioritas tumbuh bisa membuat skala prioritas dapat ditemukan menjadi setelah sepakat bahwa yang menjadi masalah utama adalah pelayanan kesehatan dengan alasan disepakati dengan pelayanan kesehatan adalah masalah utama yang diselesaikan, yaitu menyangkut berlaku bagi semua buruh serta persetujuan. Antara identifikasi masalah dan merumuskan masalah ini belum jelas, karena kan yang menjadi masalah itu cuma yang ini saja, tetapi dia di sini mengungkapkan pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat dari gambaran di sini, laki-laki itu cuma sebagai supervisor. Jadi supervisor kita tidak terlalu banyak. Sebagian besar kerja pemintalan benang ini dilakukan oleh perempuan. Nah, jadi di sini untuk dia melakukan perumusan masalah itu tidak tergambarkan dengan jelas. Nah, selanjutnya ada membangun kemauan politik untuk menangani masalah. Bagian ini ada bagian seperti ada konsultasi dia ada kami akan menambahkan posisi ke semua perusahaan bahwa ini adalah penting dan masalah bersama. Hasil angket verifikasi kerja tersebut sudah kita juga. Nah, ini juga mendapat dukungan dari perusahaan tidak mudah. Keempat, melaksanakan kebijakan selama kunjungan yang panjang untuk serikat kerja dengan serikat kerja segala macamnya ini akhirnya keluarga bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan pola BPJS kesehatan. Tapi pasang pola BPJS ini tidak bisa langsung dilaksanakan dengan kesehatan dilakukan di bulan Oktober, di mana anggaran tahun berjalan sudah disusun, sehingga tidak meminta waktu sampai akhir tahun dan di tahun mendatang layak kesehatan bagi seluruh dengan pola BPJS. Evaluasi tahap evaluasi pelaksanaan sertifikasi tidak bias, tidak bisa dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi baru atau pelaksanaan pada tahun mendatang. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak memandang masalah benar atau salah, tetapi pada saat kita memahami dia yang didapatkan pada identifikasi masalah kurangnya pelayanan kesehatan pada perempuan. Nah, hal itu dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah pokoknya sekarang intinya pelayanan kesehatan itu yang terpenting, karena
semua orang harus ditanggung kesehatannya. Nah, setelah merumuskan masalah tersebut, didapatkan itu, pokoknya intinya masalah yang harus dipecahkan itu adalah pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya di tahap politik untuk menangani masalah, mereka berdiskusi bahwa segala macamnya itu pelayanan kesehatan itu penting. Dia mengundang serikat segala macamnya itu, para petinggi kampus dan sebagainya. Nah, sehingga mereka meminta untuk didaftarkan atau ditanggung BPJS. Nah, pada saat melaksanakan kebijakan, hal itu tidak langsung diterima atau dilaksanakan oleh perusahaan. Alasannya ini merupakan apa nih? Dia bilang dilakukan bulan Oktober, jadi tanggung, gitu kan? Nah, itu belum masuk ke dalam anggaran, sehingga nanti dianggarkan untuk tahun ke depan. Nah itu. Nah selanjutnya evaluasinya si peneliti tidak bisa, si penulis belum menjelaskan hasil dari advokasi kebijakan ini, karena yang menjadi solusi untuk mendaftarkan atau perusahaan menanggung BPJS itu belum dilakukan. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan evaluasi. Nah, jadi dari tulisan ini kita memahami bahwa advokasi kebijakan khususnya kebijakan kesehatan itu memang harus dilakukan, karena ada beberapa kelompok orang atau beberapa orang yang dia sadar bahwa haknya itu tidak terpenuhi. Nah, contohnya pada masalah ini, ya, haknya tidak terpenuhi, nah, tetapi mereka tidak berani berbicara atau tidak bisa berbicara dari mana kita akan mulai untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, dengan adanya advokasi kebijakan ini, maka dia bisa mengungkapkan masalahnya atau menyusun masalahnya. Kan orang yang memandu tadi kan di sini kan setidaknya ada 5 tahap tadi kan. Nah, bagaimana kayak gitu ya? Apa yang diidentifikasi? Nah, kalau misalnya buruh itu tidak menggunakan advokasi kebijakan, maka hal itu tidak akan terpecahkan karena dia tidak mampu untuk mengidentifikasi secara ilmiah. Dia cuma dia rasa aja, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalah. Nah, setelah dilakukan advokasi kebijakan, maka orang yang menjadi advokatnya akan melakukan identifikasi masalah. Nah, setelah dilakukan identifikasi masalah, nah, setelah mendapatkan satu masalah, dia merumuskan masalah tersebut. Nah, setelah merumuskan masalah, nah, dia bawa ke politik tadi, politik will tadi. Nah, bagaimana pandangan dari perusahaan, dari negara dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan apa yang harus dilakukan, nah selanjutnya di tahap keempat, yaitu pelaksanaan kebijakan. Nah, apa yang menjadi kebijakan tadi, itu yang harus dijalankan. Nah, kalau misalnya di dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan, baru kita dapat melakukan evaluasi. Nah, itu gambaran satu kasus advokasi kebijakan. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari jurnal ini pada latar belakang atau pada pendahuluan ini terlalu panjang sehingga kita tidak bisa memahami apa yang menjadi konsep dari apa yang mau diteliti. Mungkin itu saja yang dari saya untuk masalah advokasi kebijakan. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa kasus, contoh kasus dari tempat lengkap dari Bapak Ibu instansi masing-masing. Kalau misalnya kita lihat tadi ada yang namanya advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan itu seseorang atau kita sebagai tenaga kesehatan itu memperjuangkan hak kesehatan atas orang tersebut, sehingga kita bisa bisa membantu orang tersebut mendapatkan atas kesehatannya itu.
Ya, silakan. Bapak dan Ibu yang akan menambahkan atau memberikan contoh kasus dari tempat Ibu Bapak bekerja. Jika tidak ada dari Bapak Ibu yang akan menambahkan atau mengomentari atau bertanya dari mata kuliah kita advokasi kebijakan kesehatan, mungkin untuk pertemuan kita pada mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan tentang advokasi kebijakan sampai di sini. Pada intinya advokasi kebijakan itu penting karena jika kita tidak melakukan advokasi kebijakan kesehatan, ada beberapa kelompok atau individu yang belum mendapatkan hak untuk kesehatan, sehingga kita bisa membantu orang tersebut atau kelompok orang tersebut untuk mendapatkan hak kesehatan ini. Jadi tadi ada beberapa pengertian dari advokasi kebijakan atau advokasi sendiri, bisa berupa promosi atau kita yang mengungkapkan, yaitu kan kita yang mewakili untuk pembicaraannya, atau ada juga untuk membuat kebijakan yang baru atau untuk membangun sesuatu hal yang perubahan, to change. Jadi misalnya dulu seperti apa dan sekarang harus mengikuti dengan apa yang menjadi kondisi sekarang. Nah, tadi menurut Sarman 2004 tadi ada 5 tahapan. Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah, yang kedua tadi merumuskan masalah atau menawarkan atau mencoba untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga tadi ada politik will. Politik will itu kita mencoba untuk mencari solusi kira-kira apa yang akan dilakukan atau solusi apa yang bisa diberikan terhadap masalah yang telah kita temukan tadi. Nah, setelah kita sepakat dengan apa yang akan kita lakukan, tentunya dalam kita melakukan politik seperti tadi, kita harus mengundang stakeholder yang berkaitan dengan advokasi tadi. Misalnya tadi seperti masalah buruh perempuan, ya artinya kita harus mengundang persatuan buruhnya, gitu kan, petinggi-petinggi atau orang-orang yang mempunyai wewenang penuh terhadap perusahaan sehingga mereka bisa mengetahui dan dapat memutuskan apa yang akan dilakukan. Selain itu juga kita mengundang ahli dari kebijakan atau masalah tersebut. Nah, setelah kita sepakat apa yang menjadi solusi dari masalah tersebut, kita melakukan atau melaksanakan kebijakan. Setelah kita melakukan kebijakan, pastinya kita harus melakukan evaluasi. Apakah dengan cara atau dengan kebijakan yang telah kita sepakati bersama tadi, masalah tersebut bisa teratasi atau menimbulkan masalah yang lain. Nah, itulah tujuan kita evaluasi. Nah, setelah kita lakukan di dalam evaluasi itu, kita akan mengetahui
tercapai, tidak tercapai, atau ada masalah lain atau seperti apa, atau kita mendapatkan solusi yang lebih baik daripada yang telah kita lakukan. Jadi itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.